Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan ketentuan. Hukum permintaan kurang lebih berbunyi sebagai berikut ini. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sedangkan jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Bunyi dari hukum penawaran kurang lebih sebagai berikut. Semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Semakin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Pengertian hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran merupakan teori yang menjelaskan tentang interaksi atau transaksi antara penjual yang menjual barang dan pembeli yang menginginkan barang tersebut. Teori ini dibuat untuk mendefinisikan pengaruh keinginan atas suatu produk atau barang tersebut terhadap harga jual produk tersebut. Hukum ini merupakan salah satu hukum dasar dalam dunia perekonomian. Dalam kehidupan nyata, permintaan dan penawaran merupakan dua hal yang saling berlawanan, hingga nantinya pasar akan menemukan harga yang seimbang. Permintaan ataupun penawaran dapat meningkat atau menurun. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor. Hukum dasar permintaan dan penawaran. Kedua hal tersebut didasari oleh 4 hukum. Hukum-hukum inilah yang dijadikan sebagai pondasi dari teori ini. Hukum-hukum ini bisa dijadikan sebagai acuan oleh para pelaku ekonomi untuk menjalankan usahanya. Karena di dalam hukum-hukum ini terdapat hal-hal yang akan terjadi jika sesuatu terjadi. Jadi, para pelaku usaha dapat mengetahui dari hukum-hukum ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut pembahasannya hukum dasar penawaran pada berbagai keadaan. 1. Saat penawaran meningkat. Jika penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi. 2. Ketika penawaran menurun. Jika penawaran terhadap suatu barang menurun, maka harga yang ditawarkan akan semakin rendah. 3. Saat permintaan meningkat. Jika harga suatu produk sedang rendah, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. 4. Ketika permintaan menurun. Jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Itulah tadi hukum-hukum dasar untuk hukum-hukum permintaan dan penawaran. Dapat dilihat jika bunyi antara hukum permintaan dengan hukum penawaran sangatlah berbanding terbalik. Memang hal tersebutlah yang dibutuhkan agar tercapainya suatu keseimbangan harga. Permintaan dan penawaran untuk mencapai keseimbangan harga. Keseimbangan harga adalah ketika di mana produsen dapat menjual semua produk hasil produksinya dan pembeli dapat membeli semua produk hasil produksi tersebut sesuai keinginannya. Pada titik tertentu, persediaan barang yang ada di pasaran tetap. Penjual tidak dapat menambahkan harga atau biaya yang sudah ditentukan oleh pasar, dilihat dari permintaan para konsumen pada masa itu. Tetapi produsen dapat mengurangi atau menambah jumlah barang yang mereka pasok ke pasar berdasarkan harga yang telah mereka tetapkan. Sebenarnya boleh saja jika penjual ingin menaikkan harga barang melebihi harga yang ditetapkan oleh pasaran. Namun, hal ini akan berdampak buruk bagi pedagang tersebut. Tidak akan ada terjadinya keseimbangan harga karena tidak ada konsumen yang mau membelinya. Terlebih harganya beda dari pasaran.
sehingga pedagang tersebut terancam kalah dengan para pesaingnya yang bisa menyebabkan kebangkrutan. Contoh hukum permintaan dan penawaran di kehidupan sehari-hari. Contoh dari hukum permintaan. Seandainya ada sebuah toko kue yang menjual kue brownies yang sangat enak, sehingga banyak orang yang menginginkannya dan menyerbu toko kue itu. Tetapi, tiba-tiba harga kue brownies tersebut naik 2 kali lipat karena si pemilik merasa tetap akan ada yang membeli produknya. Hal tersebut sangatlah tidak benar. Kue brownies yang tadinya laku terjual akan terbuang sia-sia karena para konsumen akan berpikir 2 kali sebelum membelinya, apalagi dengan harga yang tinggi. Contoh dari hukum penawaran. Ketika kue brownies tersebut sudah tidak laku, akhirnya pemilik memutuskan untuk menurunkan harganya. Namun pemilik hanya akan menjualnya sedikit untuk mempertahankan persediaan para pemasok. Hal ini sangat relevan untuk menunjukkan hubungan antara jumlah penawaran dan harga secara langsung. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.